Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Ini ada yang lagi viral bahwasanya ada mahasiswa yang lagi berdoa di Tangerang Selatan diusir oleh Bapak RT. Dan ini ya Bapak RT ini orang ini Bapak RT yang mengusir mahasiswa yang lagi berdoa ya. Rosario ya, doa Rosario. Jadi diusir sama si Bapak RT ini ya teman-teman. Dan ini sudah ada yang menangani dan mudah-mudahan si Bapak RT ini segera ditangkap dan diproses secara hukum ya teman-teman. Karena menurut agama itu tidak boleh, harus saling menghormati gitu ya teman-teman. Jadi si Bapak RT ini bernama Didin ya, yang mengeroyok atau yang mengusir anak mahasiswa dari Unpan di Tangerang ini, yang diusir oleh Bapak ini. Dan katanya ini ada informasi katanya ada mahasiswa yang kena bacok, dan yang kena bacok itu adalah mahasiswa Muslim yang lagi ikut membantu menjaga di situ ya teman-teman. Yuk seperti apa ini, karena ada video, ada keterangannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kan teman kosan saya Bapak. Kamu Iya ibadah. namanya siapa? Nama saya Netia Ganes Mare-Mare. Orang Batak. Iya. Terus? Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus saya itu lagi di samping kos. Di rumah. Iya. Terus Bapak RT ngomong. Iya, Pak namanya siapa? Namanya Diding. Lu Terus? gak ngargain gue jadi RT di sini. Lu gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono katanya. Gua aja ibadah di masjid. Kalian berani-berani tidak menghargai saya sebagai RT. Kencang gitu. Suaranya Bapak kencang jadi kayak Mengundang orang yang lewat. Iya. Semuanya. Siapa namanya? Senjata tajam dengan biasa dipanggil Ipul, kakaknya yang tangannya satu. Tangannya buntung ya? Ya, yang adiknya itu bernama Ical. Ipul dan Ical ya? Iya, Ipul dan Ical. Yang menyayat itu bernama Ical, yang menawar dan membacok itu bernama Ical. Dan itu semua dia menodongkan pisau ke semua orang. Seperti itu. Termasuk anak jonggol yang memisahkan kamu, Iya. kena juga dia? Iya. Oleh si Ical ini? Iya, Yang awal mula provokasi dilakukan oleh Pak RT yang pakai peci itu ya? iya Bapak RT. Pak RT provokasi memanggil warga dengan nada keras. Jadi perlu diketahui bahwa hak-hak masyarakat Indonesia untuk beribadah telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal-pasal lainnya. Maka ketika terjadi provokasi dan diskriminatif terhadap agama tertentu, maka ini sangat melanggar pasal 343, pasal 179 yang termasuk dalam undang-undang turunannya. Jadi di sini jangan ada lagi intimidasi dan pelarangan-pelarangan. Memang negara ini kita mau dijadikan negara komunis, orang beribadah dilarang-larang. Jadi artinya di sini kalau Anda melarang, Anda mengaku orang beragama, tapi Anda melarang orang beribadah, berarti Anda adalah orang-orang komunis. Dan lagi kami persaudaraan Timur Raya, persaudaraan Timur Raya hari ini telah melaporkan ini. Silakan Pak Sekjen. Ya, mungkin satu aja dari saya, kami minta profesionalis dari kepolisian untuk menangkap para pelaku yang terlibat dengan kasus ini tanpa terkecuali dia mau RT atau sekenal tidak ada urusan. Hanya itu aja. Harus pelakor ditangkap ini juga. Jadi kasus pengeroyokan atau pembubaran mahasiswa yang lagi beribadah itu yang diusir oleh ketua RT yang tidak bertanggung jawab itu sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib ya, melalui tim hukumnya ya, melalui tim hukum yang bernama Firdaus ya, kalau nggak salah tim hukumnya itu adalah pengacara yang bernama Firdaus ya teman-teman. Mudah-mudahan kasus ini segera ditangani dan segera ditetapkan sebagai tersangka si pelaku yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Saya mau pelakunya diambil. Bapak-bapak, saya perkenalkan, saya logo Timur. Ya, biar dengar dulu. Ya, saya tidak mau ada rasis di Tangerang Selatan. Saya akan nama baik. Saya kenal juga Bapak Kapolres, saya kenal baik.
Jaga itu. Siap ditangkap kalau saya salah. Siap, ya, siap. Udah polisi segera jalan, Pak, ambil itu pelaku. Ambil pelakunya. Jangan lama-lama. Hah? Kalau tidak ada, saya pimpin. Saya serang kamu itu. Setuju, ya. Jangan. Lama sekali kita udah berjalan Jangan di Mabes, saya bilang ya. Tolong sampaikan pimpinan. Kalau tidak ada yang kasih, malam ini saya pimpin, saya bakar kamu itu. Saya siap di penjara. Siap. Siap. Suku Batak dan NTT ini sedang melaksanakan ibadah Katolik, yaitu doa Rosario, Rosario Maria ya. Bulan Maria. Ya, bulan Maria. Jadi mereka beribadah dengan dijaga oleh mahasiswa lain yang beragama Islam. Jadi ini saya sangat terharu sekali karena ada peristiwa hukum seperti ini, adik-adik mahasiswa yang Kristiani atau Katolik dijaga oleh adik-adik mahasiswa Islam, dan yang menjadi korban adalah adik-adik mahasiswa Islam, 2 orang yang kena luka itu, bacok dan sayat itu. Dan di sini yang saya masukkan ke dalam pasal pada saat kami laporan kemarin itu tidak saya masukkan unsur agamanya. Kenapa saya tidak masukkan pasal-pasal agama? Karena saya takut ini berkembang liar, gitu. Sehingga saya tidak memikirkan lagi bagaimana saya tidak menuangkan pasal-pasal tentang pelanggaran-pelanggaran atau penistaan agama seperti pasal 179, 343 dan lain-lainnya, yang menurut saya adalah bagian daripada pasal-pasal dalam predikat crime untuk menyematkan orang itu sebagai terorisme, sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Makanya saya kesampingkan, daripada melebar akhirnya saya pakai KUHP 170-351. Karena ini bagian daripada politik hukum kami sebagai penasihat hukum daripada Persaudaraan Timur Raya. Kalau saya majukan pasal penghinaan terhadap agama, ini melebar kemana-mana. Makanya saya masukkan pasal 170 setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Serse, ya, karena ini pun masuk kan, deliknya pun masuk, dan adik yang sebagai korbannya juga ada. Jadi di sini yang korbannya umat Islam. Makanya ketika kita ingin meruncing-runcingkan ini peristiwa hukumnya ini berkaitan dengan agama, sudah saya tutup di situ. Ya. Saya menyelamatkan juga negara, gitu. Ya. Makanya saya tidak pakai pasal 343, 179. Namun kami mempunyai beban moral yang besar sebagai pengurus Persaudaraan Timur Raya. Karena di situ ada keluarga kami dari Nusa Tenggara Timur yang sedang beribadah. Ya. Yaitu adik-adik kami mahasiswa Unpam yang sedang beribadah, Rosario tadi, yang memang diintimidasi selama hampir 1 tahun, Pak Kapolres. Jadi berulang-ulang si RT ini dengan kawan-kawannya melakukan tindakan persekusi terhadap adik-adik yang berkali-kali. Ini laporan dari adik-adik kita. Bukan sekali ini aja si RT ini melakukan, dari tahun kemarin. Melarang beribadah di kontrakan di kosan, ya, beribadah. Kalau cara beribadahnya saya tidak tahu, tapi saya merasa ini tidak manusiawi dan tidak berimbang, ya. Sangat melanggar hak asasi, karena umat muslim juga kalau beribadah tidak ada izin, ya, mau tahlilan mau apa tidak ada izin. Mungkin ini bentuk persamaan daripada tahlilan umat beragama Islam, mungkin doa Rosario yang adanya setahun sekali, seperti pengajian lah gitu. Jadi kalau seandainya umat Kristen harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan ibadah, alangkah tidak eloknya, alangkah tidak imbangnya, ya. Ya, di dalam kehidupan sosial kita ini, sementara umat Islam melakukan kegiatan, saya Islam, saya Muslim, alangkah tidak eloknya umat Islam yang bebas melakukan kegiatan keagamaan tanpa ada lapor ST, tapi ketika umat Kristen ingin melakukan kegiatan keagamaan harus lapor, harus didiskriminasi. Nah ini
Makanya saya bilang tadi di sini, ini akan berimbas kepada daerah-daerah lain yang mayoritas Kristen. Kita balik ya. Kalau seandainya seperti Papua yang mayoritas Kristen, atau di Minahasa atau di mana ada orang Muslimnya mau beribadah, kalau isu ini berkembang, bagaimana nanti? Ini akan mengganggu stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi di sini, Pak Kapolres, kami sebagai kuasa hukum dari para mahasiswa, kami meminta agar pelaku juga kalau bisa hari ini dihadapkan kepada kami. Kami ingin dengar. Jadi jangan sampai pelaku ini jadi orang yang spesial di dalam perkara ini. Kami mau dengar, karena ini ada hak prerogatif dari Pak Kapolres untuk menurunkan para pelaku ini berapa sih yang sudah tertangkap. Dan apa sih isi hati mereka, sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Karena ini kan ada bapak-bapak polisi banyak nih, kami hanya berapa orang? 6 orang, nggak mungkin kami pukul. Saya Pak, saya juga anak tentara Pak, bapak saya AKBRI 70, Abituren 70. Beliau juga aparat tadinya. Ini juga anak Kapolres. Jadi jangan takut Pak, kami semua anak aparat. Kami akan menjaga estetik dalam rapat ini Pak. Gitu. Jadi artinya di sini maksud saya, kami meminta pada Kapolres tolong hadirkan pelaku. Apa sih, kami ingin dengar suaranya. Kan ini Bapak bilang mewakili nih, ingin berbicara musyawarah tentang apa tadi, FKUB apa segala. Ada Kemenak nih dari Tangsel. Mungkin saya minta dari tim kuasa hukum dari si pelaku juga harus ada di sini untuk berbicara agar tidak ngalor ngidul gitu. Agar lebih substansional pembicaraan kita ini, sehingga mengerucut maunya kemana arahnya ini. Gitu. Jadi jangan sampai kita diundang dong hanya bicara dengan perwakilannya seorang RT. Hebat sekali seorang RT ini, juru bicaranya seorang Kapolres, kan lucu gitu. Jadi mau saya di sini seorang RT ini tolong duduk berbicara dengan kami, didampingi pengacara. Bila perlu panggil Hotman Paris atau siapa yang mendampingi dia kalau ditakut dengan pengacara-pengacara lain gitu loh. Biar berhadapan dengan kami. Gitu Pak ya. Jadi itu aja Pak Kapolres. Permintaan kami meminta perkembangan. Oke, sampai di sini saja dulu ya teman-teman. Video kali ini atau informasi kali ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan si Bapak RT ini, Bapak RT Didin ini mudah-mudahan segera ditangkap oleh pihak yang berwajib, karena dari keluarga atau dari teman-teman mahasiswa yang diusir atau yang dibubarkan waktu ibadah itu ya kemungkinan besar tidak terima ya, dan kasus ini sudah dilaporkan dan sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, yaitu di Polres Tangerang Selatan ya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan tidak jadi yang seperti ini lagi. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.